PNBP, FKTP ini, terutama dari hasil monef saya kemarin ya, di beberapa rumah sakit dan FKTP, terutama yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap regulasi, ya, baik internal maupun eksternal. Jadi tentang penggunaan dana kapitasi ini mungkin yang perlu di refresh kembali, untuk jasa pelayanan berapa persen, biaya operasional berapa persen, dan yang lain, pengadaan, pemeliharaan dan lain mungkin nanti bisa dilihat lagi regulasinya sehingga tidak salah dalam penggunaannya. Dan juga untuk alur pelaporannya mungkin refreshing lagi ya, untuk FKTP yang pertama adalah Irkotama, Aspes Kotama, Asen Kotama, Kaku Kotama ya, dan itu akan berjenjang nanti kita yang melaporkan ke komando atas. Itu aja. Dan kemarin kita sudah membuat link untuk masing-masing FKTP yang berhubungan dengan kesiapan akreditasi. Jadi kebetulan kemarin saya juga ada kegiatan Sarasean PBDS di Medan. Jadi kami mengunjungi beberapa FKTP dari Angkatan Darat yang dari Angkatan Darat itu hampir 120 lebih FKTP yang sudah terakreditasi, dan ternyata mereka bukan saya lihat ya malah ada beberapa FKTP kita yang lebih dari mereka, seperti dari Yonif berapa yang di Medan itu ya, dia penghasilan kapitasinya hanya 30 juta per bulan, tapi dia mampu melakukan akreditasi dan lulus. Itu mungkin yang menjadi keinginan saya, mungkin dalam 1 tahun ke depan harapan saya itu minimal 10-15 FKTP TNI AU juga terakreditasi. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih kepada seluruh peserta atas waktunya menyempatkan untuk kegiatan Zoom meeting ini. Terima kasih, selamat berzoom meeting. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Pak Subdis atas sambutan pada siang hari ini. Kemudian untuk acara kedua, paparan dari staf Srena AU, dalam hal ini staf Baban 5 Srena AU, kepada Rektor Administrasi Fatmawati kami persilahkan. Siap, makasih. Yang terhormat Kasubdis Yankes, Diskes AU, dan para peserta rapat kegiatan refreshing dan diskusi yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Mengawali paparan hari ini, tidak henti-hentinya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan ridhonya sehingga kita dapat hadir dalam video teleconference dalam rangka kegiatan refreshing dan diskusi dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan PNBP, khususnya FKTP di lingkungan TNI AU. Dengan harapan hal ini dapat memberikan informasi dan mendapatkan satu pemahaman dalam pengelolaan PNBP di lingkungan TNI AU. Yang kami hormati para peserta rapat sekalian, sebelum memasuki pokok bahasan pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang 2 pokok bahasan, yaitu tentang perencanaan PNBP dan pelaporan PNBP. Sedangkan dasar hukum yang kami gunakan, ya, next. Slide 3 ya Pak Nanang. Slide 3 Pak Nanang. Slide lanjut. Nah, dasar hukum yang kita gunakan untuk pengelolaan PNBP yang khususnya FKTP itu yaitu Peraturan Dirjen Renhan Kemhan RI nomor 88 tahun 2016 tentang tata cara pengelolaan PNBP dari dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dan kedua yaitu keputusan Kepala Staf
nomor Cap 1076, 12 Romawi dan 2015. Namun keputusan ini belum direvisi, nanti dalam proses revisi. Yang ketiga yaitu Dirjen Renhan. Nah, ini yang makanya kita bikin Zoom meeting mungkin ya. Yang mendasari mengapa kita melaksanakan Zoom meeting pada saat hari ini yaitu Surat Dirjen Renhan Kemhan nomor B/24071 12 Romawi 2021 tentang tanggal 14 Desember 2021 tentang permohonan proposal rencana PNBP atau BLU dan TNI TA 2023. Ini surat sudah kita buat dari Srena untuk ke seluruh jajaran agar bisa membuat proposal tersebut. Next. Sebenarnya sebelum kita menuju ke sana, kita akan mengetahui dulu tentang apa itu perencanaan PNBP. Rencana PNBP adalah hasil perhitungan atau penetapan target dan pagu penggunaan PNBP yang diperkirakan dalam 1 tahun anggaran yang akan datang. Jadi apa itu rencana PNBP? Yaitu 1 tahun kemudian yang harus kita rencanakan. Bagaimana cara menentukannya? Untuk mengetahui apa itu target dan pagu PNBP, itu pertama itu KPA menyampaikan target dan pagu PNBP secara berjenjang. Dari Satker, sebetulnya ini melalui Kotama. Cuma karena selama ini pelaksanaannya kita dari Satker langsung ke Diskesau memberikan data berapa target dan pagu PNBP, khususnya kapitasi, ke Srena AU. Setelah itu baru kita laporkan ke Dirjen Renhan, dari Dirjen Renhan Kemhan akan melaporkan ke Kemenkyu. Jadi penyusunan target pagu dan PNBP ini dikelompokkan ini sesuai akun PNBP dan mengacu pada bagan akun yang standar. Bagaimana waktunya? Sebetulnya waktu pengajuan target PNBP itu berjalan. Namun karena Kemhan tidak pada tanggal 27 paling lambat menyerahkan data tersebut ke Dirjen Renhan. Jadi saya minta tolong kepada seluruh Satker di lingkungan TNI AU untuk bisa menyusunnya sebelum tanggal 27. Nah, sedangkan target dari Dirjen Renhan ke Kemenhan. Lanjut, next. Penyusunan target penerimaan PNBP, next ya. Slide selanjutnya, Pak Nanang. Nah, penyusunan target penerimaan PNBP tahun yang akan datang. Itu bagaimana? Satker pengelola PNBP menyusun dan mengajukan rencana penerimaan atau target PNBP untuk TA yang akan datang dengan mempedomani jenis dan tarif PNBP. 2, tarif PNBP yang diajukan akan dilakukan penelaan. Jadi setelah Satker memberikan datanya, nanti dari Kemhan akan ditelaah kembali dan biasanya kita diundang dari Srena dan sebagainya. Apa alasannya dia target tersebut naik terlalu tinggi ataupun turun terlalu tinggi. Jadi kita akan melakukan penelaahan. Penyusunan rencana penggunaan PNBP. Jadi setelah kita menentukan itu, kita menentukan penggunaannya. Dasar yang digunakan untuk menentukan target PNBP yang diajukan kepada Satker mengajukan rencana penggunaan dana berjenjang sesuai KMK izin guna. 2, usulan rencana penggunaan selanjutnya ditelaah sebagai dasar penetapan pagu indikatif dan pagu anggaran. Jadi setelah ditentukan targetnya tadi dari Satker, maka akan ditetapkan pagu indikatif dan pagu anggaran. Selanjutnya setelah keluar pagu indikatif, maka kita menyusun RKA. Jadi berdasarkan target dan rencana penggunaan yang disetujui oleh Kemenkyu dalam bentuk pagu indikatif atau anggaran, selanjutnya Satker menyusun dan mengajukan RKA PNBP. Jadi susunannya begitu. Setelah kita melakukan, kita memberikan targetnya, kita membuat pagu penggunaan, selanjutnya Satker menyusun RKA-nya. Nah, setelah dari RKA tersebut, kita akan ditetapkan DIPA petikan daerah.
yang akan dilaksanakan untuk setiap satker dalam pelaksanaan kegiatan. Perencanaan PNBP ini dapat disimulasikan sebagai dasar satker ke UUD kementerian. Itu sih pada intinya. Jadi perencanaan PNBP itu pada intinya itu berdasarkan dari setiap satker, dan kita tidak memotong ataupun tidak menambah. Jadi apa yang menjadi usulan daripada satker tersebut akan kita salurkan ke kementerian, sehingga dengan harapan bahwa perencanaan yang dilaksanakan itu benar-benar akurat, benar-benar yang terjadi itu mengenai pelaporan PNBP. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Pak Nanang. Pak Nanang, slide selanjutnya, Pak Nanang. Pak Nanang, slide selanjutnya. Yaitu tentang pelaporan PNBP. Pelaporan PNBP. Patroli. Halo, Pak Nanang. Selamat siang, Pak. Mohon izin lapangan kejutan. Saya lanjutkan ya. Patroli Untuk pelaporan Jombang PNBP. Sekarang selesai. Situasi dan kondisi Komando Biru aman terkendali. Pak Nanang, slide selanjutnya. Delay. Yang lain di mute aja, Pak, izin cari suara masuk. Yes. Udah belum? Mbak? Sinyal berarti. Slide 6, Pak Nanang. Nah, ini tentang pelaporan PNBP. Untuk pelaporan PNBP yaitu Kasatker melaporkan realisasi pendapatan dan realisasi belanja ke Asren Kotama. Namun dalam pelaksanaannya pada saat ini masih setiap Kasatker untuk melaporkan langsung ke Kadiskes, yaitu T+5. Yang kedua yaitu Asren Kotama, selanjutnya dalam hal ini Kadiskes, melaporkan realisasi pendapatan dan realisasi belanja ke Asrena Kaso T+10 setiap bulannya. Dari hasil itu kita akan melaporkan, dari Asrena Kaso melaporkan realisasinya T+15 pada setiap bulannya. Namun ini yang harus menjadi perhatian seluruh satker bahwa untuk pelaporan hal pelaporan. Lanjut. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang realisasi pendapatan PNBP dari dana kapitasi 68%. Memang data yang saya sampaikan di sini yaitu bulan September. Tapi saya yakin pada nanti Desember, pada saat Desember, saya yakin sekali bahwa ini sangat susah untuk mencapai angka 90 atau bahkan 100%. Jadi ada beberapa lanut yang di sini yang masih di bawah daripada 60%. Yaitu Lanut Husen yang masih 55%, Atang Senjaya masih 56%, Sultan Sahrir 53%, Sri Mulyono Herlambang 54%, Pangeran Bunyamin 59%, R Sajat 48%, Sukani 45%, Jenderal Sudirman 59%, Ngurah Rai 50%, Zainuddin Abdul Majid 58%, Kosek 2 33%, Kosek 3 59%, Pusdiklat
Hanutnas masih 59%. Leo Watson. Ini sangat banyak sekali lanut yang masih di bawah 60% untuk pendapatan PNBP-nya dari dana kapitasi. Sehingga ini yang perlu mendapat perhatian bagi para satker, para pengelola PNBP, di mana bahwa nanti dalam perencanaan anggaran tahun 2023 itu harus menjadi perhatian. Jadi kita jangan pada tahun berikutnya kita akan mengalami kenaikan. Jadi itu harus diperhitungkan realisasi daya serap tahun-tahun sebelumnya. Jika memang daya serap ini kecil, maka jangan sekali-sekali kita akan menaikkan. Kita boleh menurunkan daripada pagu, tetapi bisa turun. Jadi tidak masalah kalau kita sekarang yang masih COVID, yang masih ada, mungkin sangat berat untuk mendapatkan, bisa merealisasikan pendapatan tersebut. Hal ini jika daya saraf kecil, kita tidak bisa menyerap dari PNBP, itu juga akan mempengaruhi daripada satker secara besar. Jadi saya minta supaya ini menjadi perhatian bagi pengelola PNBP untuk menentukan target yang akan dilaksanakan. Lanjut, Pak Nanang. Nah, ini bisa kita lihat, ini prosentasi capaian. Ini baru bulan September aja masih banyak sekali yang tidak mencapai 60%. Sehingga ini menjadi perhatian nanti pada saat penentuan target PNBP-nya. Lanjut, Pak Nanang. Para peserta rapat yang saya hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Jadi setiap pengelola PNBP, yaitu 1, penyusunan rencana PNBP, yaitu target dan pagu, sampai saat ini masih kurang realistis atau akurat. Hal ini dapat terlihat banyaknya revisi anggaran dan kurangnya daya serap yang dilakukan oleh satker di lingkungan TNI AU. Sehingga diharapkan dalam penyusunan perencanaan PNBP, diharapkan disusun secara realistis, optimal, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2, dalam penyusunan rencana PNBP dalam bentuk target dan pagu harus berpedoman pada rencana PNBP tahun anggaran berjalan. Jadi kita harus mengetahui tahun berjalan. Realisasi yang ketiga, lingkungan di satker di lingkungan TNI AU, satker di lingkungan TNI AU diharapkan akan melaporkan penerimaan dan belanja PNBP dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan, sehingga hal ini akan mempermudah dalam penyusunan rencana target dan pagu PNBP. Keempat, dalam pembuatan laporan dibuat agar lebih teliti, karena saya melihat ada beberapa kesalahan-kesalahan, misalnya ada perubahan-perubahan di setiap bulannya yang tidak sesuai gitu kan, ada perubahan, ada revisi dan lain sebagainya. Sehingga saya mengharapkan setiap satker itu membuat rekod tersendiri sehingga laporan yang dibuat dapat berkesinambungan. Yang terhormat para peserta rapat sekalian, dalam rangka penyusunan target PNBP 2023 yang dapat saya sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan, dan petunjuknya pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Letkol ADM Fatmawati atas paparan tentang
pengelolaan perencanaan PNBP, semoga dapat kita pedomani, kemudian dari evaluasi yang ada dapat kita jadikan perbaikan untuk di tahun berikutnya. Selanjutnya paparan Diskesau yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya mungkin sambil persiapan slide untuk waktu nanti mudah-mudahan masih mencukupi, tidak terlalu mundur. Yang slide saya. Mohon izin, Kasubdis, kami melanjutkan yang telah disampaikan Kasubdis dan staf dari Paban 5 Srena AU. Kami akan menyampaikan sekilas atau secara global untuk penyusunan target ataupun perhitungan target PNBP untuk FKTP yang akan kita kerjakan untuk memenuhi dari perencanaan tahun anggaran 2023. Lanjut. Kami akan sampaikan dasar, pendahuluan, kemudian penyusunan serta penutup. Dasar yang kami sampaikan seperti tertera di slide, ada beberapa yang sudah disampaikan oleh dari staf Srena AU tentang PNBP, kemudian yang terakhir tentang surat dari Dirjen Renhan Kemhan. Izin lanjut. Kami menyampaikan untuk sebagai pendahuluan dalam pengelolaan PNBP ini dalam PMK itu disampaikan ada 4 tahapan. Yang pertama dimulai dengan perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian ada pertanggungjawaban serta pengawasan. Yang ini memang berjalan siklus. Kita mulai untuk tahun 2023 ini kita mulai dengan perencanaan. Tadi disampaikan oleh staf Paban 5 bahwasanya perencanaan ini dimulai dari bottom up, sehingga ini dari satker, mungkin satker yang di bawah lanut, ini di breakdown lagi jadi dari FKTP. Dalam siang ini kita menyampaikan tentang FKTP. FKTP ini menyiapkan perencanaan, baik itu penerimaan, perkiraan penerimaan di tahun 2023, kemudian serta rencana penggunaannya. Untuk perencanaan 2023 dimulai nanti di Januari, tadi sudah sampaikan, nanti akan menjadi bahan dari UO, kemudian dari Kementerian Kemhan dalam pengelolaan sampai ke Kementerian Keuangan, sehingga akan turun DIPA di Desember. Seperti tahun ini di Desember ini sudah turun DIPA, nanti bisa dilihat walaupun belum bisa dilaksanakan, akan tapi yang akan kita laksanakan di tahun 2022 sudah dapat dilihat kertas kerjanya, mungkin nanti ditanyakan di program atau pada satker sebagai pedoman awal, dicermati, mudah-mudahan sesuai dengan perencanaan yang telah kita ajukan dari sebelumnya. Kami sampaikan untuk tadi sampaikan ini menjadi evaluasi terkait ada beberapa yang masih di bawah 70%. Kemudian dengan harapan yang sama mungkin sudah disampaikan oleh pemapar sebelumnya. Di mana? Next. Kami mulai dengan sedikit refresh tentang pengertian. Di sini tadi sudah disampaikan bahwasanya target PNBP atau biasa kita sampaikan TPNBP ini dibuat di awal tahun T-1. Ini perkiraan PNBP yang akan diterima dalam 1 tahun anggaran untuk tahun yang akan direncanakan. Dalam hal ini 2023 kita sudah menyiapkan TPNBP 2023. Kemudian selain istilah target nanti ada pagu. Jadi
Pagu ini batas tertinggi anggaran yang bersumber dari PNBP yang akan dialokasikan untuk tahun yang direncanakan. Jadi Pagu ini perencanaan penggunaan dari dana PNBP kita. Kemudian ada RKKL. Jadi nanti dari Pagu ini akan kita susun, dari Satker menyusun belanja ataupun pengeluaran apa yang akan dilaksanakan atau direncanakan untuk tahun 2023 sesuai dengan kebutuhan atau keperluan dari tiap-tiap Satker. Kemudian untuk penerimaan FKTP di sini ada bersumber dari kapitasi dan ada non kapitasi. Untuk kapitasi sebagian besar mungkin kapitasi, jadi dana kapitasi yang dibayarkan di muka setiap bulannya oleh BPJS Kesehatan berdasarkan kapitasi atau jumlah peserta yang terdaftar pada FKTP tersebut. Ini biasanya nanti akan kepesertaannya bulan tersebut berapa, ada mutasi masuk keluar, mungkin yang dibayarkan BPJS sesuai dengan data terakhir bulan tersebut atau bulan sebelumnya. Kemudian ada penerimaan non kapitasi. Di sini adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis atau jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Di sini ada beberapa mungkin satker yang ada non kapitasinya seperti dari Prolanis, mungkin dari beberapa pelayanan atau jenis pelayanan lain yang disampaikan atau diklaimkan ke BPJS. Lanjut. Untuk penerimaan tadi nanti perlu dilihat untuk sebelum kami lupa dilihat untuk akunnya. Jadi akun FKTP nanti dilihat di DIPA, ditanyakan di Satker. Jadi mumpung kita masih belum memasuki tahun 2022, kita cek untuk akun penerimaan. Jadi nanti dilihat sehingga tidak ada kendala ketika kita akan melakukan penyerapan. Kemudian untuk proses penyusunan TPNBP kami sampaikan bahwasanya target kita akan memperhitungkan menghitung target. Jadi kemarin dari FKTP sudah di dalam grup FKTP sudah di-share pengisian target FKTP 2023. Di situ ada target yaitu jumlah peserta dikalikan indeks kapitasi dikalikan 12 bulan atau 1 tahun. Di sini jumlah peserta nanti di cross check biasanya sudah ada dari BPJS ini membayarkan klaim, itu nanti akan dapat lampirannya, kita dibayarkan untuk kapitasi berapa orang atau berapa personil. Kemudian indeks kapitasi di sini ada beberapa indeks, mungkin ada yang 8.000, ada yang 9.800, sesuai dari standar ataupun kemampuan dari FKTP. Ini yang nanti yang diverifikasi oleh BPJS, kita mempunyai klaim atau indeks kapitasi berapa. Spiderman sekarang itu kemudian berdasarkan rata-rata 1 tahun, jadi dari 12 bulan ini satu tahun dapat berapa, nanti ada kemarin ada yang 15 juta, ada yang 10 juta, nanti disesuaikan perkiraan berapa tiap bulannya dikalikan 12. Kemudian untuk total target nanti untuk contohnya mungkin di pemapar ketiga nanti akan disampaikan. Kemudian Pagu, jadi Pagu ini target kita dikalikan izin penggunaannya itu 99,99% dan akan dibulatkan. Izin, Bang.
yang terakhir mungkin nanti proses penyusunan RKKL. Jadi RKKL ini ada beberapa disusun tiap satker menggunakan nominal dari pagu yang sudah didapat dari target. Jadi tadi pagunya berapa, nanti penyusunan RKKL-nya disesuaikan sejumlah dari pagu yang telah dihitung. Kemudian penggunaan PNBP nanti dari dana kapitasi sesuai dengan kebutuhan satker pengelola. Jadi nanti dihitung berapa ada kebutuhan mungkin bulanan untuk operasional, apakah belanja bekes, kemudian jasa dari tenaga kerja honorer kita, atau mungkin dari jasa tenaga kesehatan, kemudian ada kebutuhan ATK dan lain-lain. Nanti silahkan dihitung per bulan, kemudian dijumlahkan untuk pagunya 1 tahun. Kemudian dari belanja keseluruhan ini perlu ditekankan dalam rangka menyediakan atau penyediaan peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dan terukur. Ini nanti breakdown-nya ada berbentuk jasa pelayanan kesehatan, kemudian operasional, obat, bahan medis, habis pakai, kegiatan operasional termasuk promotif, preventif, kuratif, laudatif, dan pengadaan sarana, prasarana atau investasi ataupun pemeliharaan yang dilaksanakan. Lanjut, Mas. Mungkin ya penutup kami sampaikan kesimpulan di sini dalam penyusunan TPNBP dan pagu memperhitungkan beberapa variabel jumlah peserta, tolong nanti dihitung betul jumlah pesertanya berapa yang ada sehingga tidak terlalu besar atau terlalu kecil kurang, yang mungkin ada kemungkinan di 2023 ada penambahan, mungkin geser personil, mungkin menambah satuan di lanutnya atau berkurang, itu nanti silakan disesuaikan. Kemudian indeksnya, kira-kira apakah kemungkinan indeks yang saat ini itu sudah ada kemungkinan ditingkatkan di tahun 2023 dari 8.000 mungkin menjadi 9.800 atau 10.000. Kemudian adanya pelayanan non kapitasi, ini perlu dipertimbangkan sehingga nanti saat tahun berjalan untuk pagunya tidak kekurangan atau tidak sangat kurang karena adanya pendapatan non kapitasi. Kemudian dalam penyusunan RKKL, FKTP dalam rangka penyediaan ini harapannya digunakan untuk menunjang peningkatan dari layanan kesehatan. Kemudian saran tadi sudah disampaikan oleh dari staf Baban 5 Srena, yaitu mempertimbangkan data realisasi, kemudian proyeksi yang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian senantiasa melaksanakan komunikasi, koordinasi, dan konsultasi dengan staf program keuangan satker, serta staf perencanaan satuan atas, baik di Kotama maupun di eselon. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti masih ada pemaparan ketiga. Terima kasih. Mungkin sambil disiapkan untuk pemapar ketiga, kami persilahkan dari Satker atau FKTP Satker Lanut IWY. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bisa diterima suara saya? Bagus. Ya. Bisa diterima. Ya, Pak Anang izin nanti yang slide dari sana ya, dari panjenengan. Oke, nanti share slide dari sini, Mbak. Siap. Oke. Izin terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Kasubdis Yankes, yang kami hormati staf Srena, dalam hal ini Bu Wati. Izin Bu, para senior serta teman-teman di FKTP, saya Aning, mungkin saya baru kalau di FKTP. Saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang untuk penyusunan TPNBP, khususnya di FKTP. Monggo Pak, silakan. Slide-nya Pak izin. Ya, saya langsung ke teknisnya saja. Jadi ini di tempat kami namanya Klinik Pringgondani. Lanjut.
Dasarnya yaitu untuk penyusunan TPNBP adalah PMK 152 dan seterusnya. Lanjut, Pak. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk penyusunan TPNBP adalah realisasi penerimaan 2 tahun terakhir seperti yang telah disebutkan sebelum-sebelumnya, yaitu kalau sekarang di tahun 2023 kita akan menyusun TPNBP berarti 2021, terus yang satu lagi realisasi tahun berjalan itu dianggap tahun 22 dan jumlah personil pada saat sekarang ini nantinya akan bisa menentukan TPNBP tahun berikutnya. Izin, Pak. Ini kondisi di tempat kami. Realisasi penerimaan 2 tahun terakhir, tahun 2020 adalah 1,1 sekian, 2021 1,1 sekian juga. Nah, di tahun 2022 karena ini memang belum berjalan, ini adalah target yang kita susun pada saat itu. Sehingga sekarang ini untuk jumlah personil itu 9.997 orang. Kita menganalisa tren di kami adalah di angka 1,1. Terus kita tanyakan ke pelaksana langsung di FKTP, itu fluktuasi paling sekitar 20 orang. Oke, kita masukkan 20 orang. Jadi nanti ada 10.017 orang. Izin lanjut. Nah, dari data tadi kita buat perhitungan. Seperti ini, izin guna itu adalah 99%, populasinya ini 10.017, indeksnya itu 10.000. Target per bulan itu tadi 10 kali jumlah dari populasinya, sehingga target per tahun kita kalikan 12, sehingga akan muncul pagu 1,2. Maksudnya ya pagu, terus untuk pembulatan menjadi 1,201919000. Lanjut. Nah, sebelum ke yang ini, untuk target tahun ini kita sengaja kita turunkan karena setelah kita melihat seperti yang disampaikan oleh Bu Atik dari Paban 5 tadi, itu tidak mesti harus naik. Kenapa yang kemarin itu kita 1,3? Karena trennya itu pasti kita ada sisa MP, dan kenyataan sekarang kita lagi tren dan kita dipusingkan dengan PMK yang baru, di mana MP tahun yang lalu sudah tidak bisa digunakan lagi, sehingga kita turunkan pagu kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tanda kutip yang realistis saja, izin ya Bu. Terus kita lanjutkan. Jadi urutannya adalah kita susun TPNBP. TPNBP tadi saya sudah susun, kita sudah menganalisa bahwa kita akan mengajukan TPNBP 1,2 sekian tadi. Nah, dari TPNBP ini akan muncul pagu indikatif. Dari pagu indikatif ini besarnya tidak akan sama dengan TPNBP yang akan kita ajukan. Karena sesuai dengan PMK nomor 149 tentang izin tahun 2016, bahwa izin guna kita untuk BPJS, kapitasi termasuk BPJS, adalah 99,99% dari target PNBP. Nah, setelah keluar pagu indikatif tadi, akan kita susun RKAKL. RKAKL saat sekarang kita mengacu pada Perkaso nomor masih sama, nomor 1077 tahun 2015. Lanjut. Sesuai dengan perjalannya waktu dan kita merealisasikan di tahun 2021, jadi per hari ini penerimaan terhadap target penerimaan, realisasi penerimaan maksud saya ini
Itu targetnya sekian, 1,2. Realisasi penerimaan dan persentase kita mencapai 91%. Mohon izin Bu, jadi ini izin kita sudah maksimal, ini sudah sampai dengan Desember. Seperti yang tadi saya sudah utarakan di depan, bahwa target kalau tidak sesuai, jadi akan kelebihan. Ya, karena pertimbangannya kita masih mengandalkan ada sisa MP yang bisa kita gunakan, dan pada kenyataannya MP itu tidak bisa kita gunakan. Terhadap pagu, karena izinnya hanya izinnya itu 99,99%, jadi sedikit sekali juga sama 91% ini juga sudah maksimal karena sudah kita hitung. Dan kapitasi yang bulan November itu sudah turun angka. Lanjut. Dari berjalannya waktu, terus dari belanja dan sebagainya, ternyata kami menemui permasalahan. Tapi tadi sudah diutarakan oleh Bu Ati juga bahwa perkaso tentang persentase ini sudah akan direvisi. Jadi mungkin ini hanya mungkin semoga ini segera teratasi. Jadi dasar nakes di FKTT kebanyakan akan lebih dari 30% karena kita mengandalkan dokter mitra. Sementara dokter mitra itu sudah nyun sewu ya, sudah pasang tarif tanda kutip ya. Jadi itu tergantung dari masing-masing daerah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini desain program kegiatan di kertas kerja itu berubah-ubah. Kalau dulu mungkin yang pada saat perkaso ini itu 05, 06, 07 operasional pemeliharaan, terus yang terakhir mode 4 lagi, sehingga mungkin sudah perlu ditinjau atau review untuk aturan yang ada. Dan tadi sudah disampaikan bahwa sudah ada dalam pembahasan. Terus yang kedua, mungkin dari teman-teman itu bisa memberikan argumen atau gambaran apabila ada pengawas bahwa kondisi sekarang ini loh, kondisi sekarang itu sudah tidak bisa itu dipakai lagi. Itu mungkin itu gambaran saya saja sih. Semoga mendapat pencerahan untuk permasalahan yang sedang kami hadapi. Lanjut. Izin. Nah, itu tadi sekilas tentang gambaran tentang pelaksanaan di kami. Semoga ini bisa menjadi bahan diskusi setelah ini, kita sharing. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya dari Lanut S. Wahyudi. Mungkin kita memasuki session berikutnya, yaitu diskusi atau tanya jawab. Untuk tanya jawab mungkin izin kami berikan untuk 2 orang terlebih dahulu, nanti baru ada tanggapan. Kemudian mohon disampaikan pertanyaannya ke siapa nanti agar untuk pemapar rangkaian menjawabnya lebih tepat. Kami persilahkan. Silakan mungkin yang akan menyampaikan pertanyaan atau menanggapi, berikan masukan untuk langsung untuk unmute dan menyampaikan pertanyaan atau masukannya.
apabila belum ada, mungkin kami menanggapi dari permasalahan tadi di Lanut Iswahyudi. Jadi apabila terkait kebijakan untuk peraturan, mungkin karena tadi disampaikan juga masih proses review ya, karena kita untuk PNBP ini ada beberapa peraturan dari 2015 sampai saat ini sebetulnya sudah ada Perdirjen yang mengalami perubahan, kemudian ada mungkin PMK yang berkaitan dengan PNBP yang mungkin itu bisa diadop dan disesuaikan dengan peraturan yang akan dilaksanakan oleh jajaran. Jadi mungkin nanti mohon izin barangkali masukan bagi yang mempunyai kewenangan atau stakeholder dalam hal ini, apakah nanti dari Diskes, Rena atau Disku, mungkin berkaitan dengan perencanaan, berkaitan dengan pelaporan, berkaitan dengan pengelolaan atau penanganan akuntansinya, mungkin nanti akan dikomunikasikan oleh Diskes dalam hal ini, mungkin dalam yang mempunyai kebijakan. Kemudian terkait redesign, memang redesign ini dalam 2 tahun terakhir ini ada perubahan desain anggaran yang dulu ada 05, 06, 07 mungkin dalam PNBP, sekarang untuk outputnya mungkin atau KRO, mungkin sekarang namanya KRO, itu nanti ada perubahan, dan ini perubahan memang dari pemerintah. Ini kita sudah dari Kemenku, dari Bappenas, jadi kita yang menyesuaikan, walaupun mungkin esensinya nanti kita akan mudah-mudahan bisa diakomodir mungkin dalam apakah pelaporan ataukah nanti dalam membuat RKKL itu bisa sesuai. Untuk sebagai informasi untuk TPNBP memang kita masih mungkin masih menggunakan nanti ADK dengan aplikasi, ya kan? Tapi untuk RKKL memang sudah dimulai dari tahun 2021 kemarin sudah menggunakan ini, disusun dalam format Excel terlebih dahulu, kemudian dilaporkan atau dikomunikasikan kepada staf perencanaan yang ada di satuan, sehingga nanti mudah-mudahan bisa terkoreksi terlebih dahulu sebelum dikirimkan, sehingga kalau ada mungkin kesalahan atau mungkin kekurangan masih bisa diperbaiki. Kemudian terkait pengelolaannya sekarang lebih belanjanya juga direkap. Jadi bulan Januari, Februari, Maret itu berapa, sehingga kita secara tidak langsung kita bisa mengetahui tanpa mungkin kita menanyakan, mungkin kita bisa mengkontrol sendiri dalam hal kerap. Mungkin penerimaan kita sudah 100 sampai 3 bulan dengan penyerapannya untuk TW1 mungkin baru 35 juta. Nah, ini kita mengevaluasi mungkin ada hambatan. Ini harus kita cermati, mungkin apakah masih proses, mungkin nanti di bulan April baru mungkin ada pembayaran SP2D-nya, akan tetapi sudah menjadi warning. Bisa saja mungkin di akhir tahun ini kita sudah dari BPJS membayar
mungkin di atas tanggung kapitasinya oleh BPJS. Akan tetapi penyerapan kita mungkin yang masih terkendala. Barangkali nanti bisa dikomunikasikan, mumpung masih belum sampai tutup buku atau akhir tahun, nanti ada beberapa dispensasi, mudah-mudahan masih bisa didapatkan untuk penyerapan anggaran khususnya untuk PNBP ini. Jadi silahkan uang yang sudah ada mungkin bisa diserap. Kalaupun ada kendala, komunikasi dengan staf, kemudian dengan setempat atau kanwil, nanti harapannya bisa terserap optimal. Pak, Oke, silahkan. Bahkan barangkali mengingatkan tahun 2020 mohon untuk teman-teman sudah melihat, jadi di halaman 3 itu sudah ada rencana penerimaan dan rencana belanjanya belum. Itu. Jadi karena itu terkait dengan pengajuan MP yang bulan Januari mungkin sudah kita akan proses. Kalau itu belum ada akan bermasalah. Kebetulan di tempat kami sudah ada. Izin Pak Anang mengingatkan itu. Terima kasih. Baik, monitor Pak. Jadi untuk DIPA kami seperti mengingatkan saat kemarin pertengahan tahun, silahkan ditanyakan di Kasta Progar, mumpung masih belum berjalan tahun 2022, di cross check terlebih dahulu apakah yang ada di kertas kerja untuk belanjanya FKTP sudah sesuai dengan yang pernah diajukan. Nanti apabila belum ada mungkin ditandai, tapi saya yakin sebagian besar atau mungkin semuanya sudah sesuai karena memang ini sudah diinput dengan sakti. Akan tetapi untuk memastikan silahkan di cross check lebih dulu untuk sebelum masuk ke tahun 2022. Kemudian terkait MP PNBP, bahwasanya ini memang harus tercantum untuk target ataupun di halaman 3 DIPA itu untuk rencana penerimaan itu di cross check kembali. Jadi nanti sudah tercantumkan di situ karena nanti akan di awal Januari sudah ada untuk pembuatan MP pertama untuk tahun 2022. Jadi mungkin kalau yang maksimal nanti bisa sudah sampai 60% dari pagu. Jadi silakan, terima kasih untuk masukannya. Nanti silakan di cross check. Kita tidak sungkan ya, atau mungkin ini tidak apa-apa. Mungkin nanti kita tanyakan ke staf program, staf keuangan, itu kita saling mengingatkan dengan cara yang baik, atau kita dengan menyampaikan, mengingatkan. Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya bisa dengan bersinergi akan mendapatkan hasil yang optimal ataupun sesuai dengan yang diharapkan. Demikian mungkin untuk ini. Kemudian untuk mengingatkan untuk 2023 tadi disampaikan untuk batas waktunya mungkin tanggal 27 itu harus sudah dikumpulkan ke Renhan atau ke Kemhan. Minta tolong untuk nanti segera disusun sebagian besar untuk di grup sudah mengirimkan mungkin dari 56 atau 57 satker sudah ada sekitar 44 mungkin satker, tapi yang ada yang merevisi, ada yang perbaikan silahkan. Jadi disesuaikan, harapannya disesuaikan yang sewajarnya, dalam arti mungkin penambahan tahun 2023 nanti misalkan 10.000 akan nambah perkiraan 100 orang, berarti nambah 1 juta per bulan. Jadi dihitung per bulan, kemudian per tahun ditambahkan, sehingga untuk menetapkan target atau pagu akan sesuai. Kemudian seperti mengatakan barangkali di Wingdikal yang geser ke Lanut Wiryadinata, mungkin sebagai contoh apakah
sudah terakomodir nanti di tahun 2023, berarti mudah-mudahan 2022 sudah tercantum sehingga memang sudah diperhitungkan. Biasanya nanti akan karena Lemdik mungkin selain Antap ataupun personel tetapnya dari Lemdik tersebut, mungkin ada siswa yang mungkin nanti menjadi kepesertaannya di FKTP setempat, ini sudah diperhitungkan rata-rata berapa 1 tahun atau mungkin per bulannya siswa yang mendapatkan ataupun menjadi peserta FKTP di tempat tersebut, sehingga perhitungan ini akan menjadi presisi dari perencanaan ataupun realisasi kita. Tadi sampaikan masih banyak yang mungkin yang di bawah 55% ini kita ngambil data TW3. TW3 itu idealnya sudah 75%. Kalau penerimaan, harapannya 75% ini relatif tepat waktu mungkin dari BPJS. Kalau masih di bawah 75 atau paling mungkin di bawah tadi 60% itu perencanaan kita mungkin kurang tepat ataupun di dalam pelaksanaannya mungkin ada dinamika yang di luar perkiraan kita. Jadi sebagai bahan evaluasi nanti silahkan untuk dicermati kembali yang data yang akan dikumpulkan sehingga nanti proses dari Januari sampai turun di IPA itu panjang. Nanti jangan sampai ada kemarin sudah di November atau Desember baru menanyakan kira-kira tahun depan masih bisa dirubah lagi atau tidak gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan awal tahun seperti ini kita sudah bisa memprediksi dengan beberapa justifikasi atau pertimbangannya. Silahkan disusun, kalau perlu didokumentasikan, dibuat seperti proposal walaupun nanti tingkat di FKTP bahwasanya penyusunannya itu sudah mempertimbangkan sekian orang, dokumentasi, tanda tangan kepala FKTP, mengetahui komandan atau bagaimana sehingga kita bisa menjadi contoh ataupun pertimbangan nanti di tahun berikutnya ataupun pejabat kepala FKTP berikutnya. Kemudian selanjutnya mungkin yang terakhir saya terkait belanja. Tadi disampaikan oleh Kasubdis bahwasanya dalam menyusun RKKL ataupun rencana penggunaan dana, rencana pengeluaran itu minta tolong dipertimbangkan. Tadi sementara belum ada perubahan, misalkan untuk barangkali operasional, ya kalau saya lihat sewajarnya. Jadi ada belanja pegawai ataupun jasa itu berapa 30%. Kemudian nanti untuk ada gaji honorer berapa, kemudian untuk belanja obat berapa, nanti dibuat rata-rata memang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tahun 2023 rencana akan investasi atau pemilihan apa, mungkin mau pengecatan atau mungkin mau ada kegiatan mungkin yang rutin barangkali untuk belanja BBM, mesin potong rumput dan sebagainya, atau mungkin untuk promosi mau ada penyuluhan dan sebagainya, atau mungkin nanti yang barangkali akreditasi barangkali ada yang bisa disisipkan di situ untuk mungkin cetak ataupun dokumen. Nanti silakan dengan kekuatan yang ada diperhitungkan kira-kira 1 bulan dengan penerimaan 100% per bulan itu berapa persen untuk ini sehingga dikalikan 12. Akan tapi mungkin ada beberapa investasi yang mungkin ini pendapatan 3 bulan atau 6 bulan baru dibelikan alat mungkin yang agak mahal sehingga kita mungkin tidak dihabiskan. Mungkin dengan adanya di daerah saat ini memungkinkan tidak harus habis setiap bulannya. Jadi mungkin kita pendingkan 10% atau berapa mungkin nanti setelah terkumpul mungkin di bulan Juni baru kita mungkin belanjakan yang investasi yang membutuhkan kebutuhan biaya yang cukup tinggi atau mungkin melebihi dari tiap bulannya mungkin tidak cukup. Silakan diatur, dipertimbangkan sehingga seperti perusahaan, jadi kita minimal penerimaan yang ada itu akan balance dengan pengeluaran kita. Jadi tidak nanti besar pasak daripada tiang. Jadi apa yang menjadi kebutuhan kita mudah-mudahan bisa tercukupi dengan penerimaan. Walaupun ada beberapa yang mungkin tidak bisa ideal, ya nanti dinamikanya silahkan mungkin
dikomunikasikan, kemudian disusun dalam bentuk seperti dokumen sehingga itu bisa dilaporkan ataupun dipertanggungjawabkan. Mungkin itu saja yang penyampaian dari kami. Mungkin sudah menjelang jam 15 waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin di timur sudah jam hampir pukul 5 sore. Mungkin terakhir sebelum nanti barangkali ada penekanan terakhir dari Kasubdis, barangkali akan ada yang ditanyakan maupun ada yang disampaikan. Kami persilahkan. Mohon izin Bang Nanang izin dari staf Oban 4 Srena AU izin. Ada 2 hal yang ingin kami sampaikan. Silakan. Mayor Agung, silakan monggo. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin kami izin menyampaikan 2 hal. Yang pertama tadi yang disampaikan salah satu peserta bahwa terkait dengan akun pendapatan itu kan tadi diingatkan apakah sudah di-input. Mengenai akun pendapatan itu tidak mungkin tidak bisa atau tidak tercantum apabila dalam RKKL itu tidak ada, maka tidak mungkin itu data itu valid dan diterima di Kemku gitu. Jadi saya pastikan akun pendapatan sudah ada. Kalaupun ada akun pendapatan dalam revisi yang hilang, itu tanggung jawab dari Satker. Jadi ya mungkin tadi Satker yang menyampaikan mungkin yang mengingatkan diri sendiri bahwa itu bukan kesalahan dari eselon 1 yang mencantumkan. Tidak mungkin kita tidak mencantumkan akun pendapatan. Yang pertama itu. Yang kedua, terkait koordinasi Bang Jin. Jadi masih ditemukan Satker yang melambung, dalam artian koordinasi kalau bisa itu berjenjang. Jangan sampai nanti melambung, begitu sudah mentok, baru akhirnya kembali lagi ke secara berjenjang. Jangan sampai seperti itu. Jadi mengingatkan ke seluruh Satker, PMBP terutama, karena ya kita namanya militer itu udah ini ya, udah tahu ya hierarkinya. Oke, tahulah adalah salah satu Satker yang punya kontaknya orang Kemku atau punya kontaknya orang Kemhan, tapi tidak begitu caranya. Jadi kita saling menghargai, kita kerjasama yang baik. Apabila ada kendala, kita atasi dulu di tingkat kita dulu, jangan sampai melambung ke atas gitu izin. Mungkin itu aja, mengingatkan ke seluruh Satker agar bantuan dan kerjasama. Kami dari eselon 1 akan berusaha semaksimal mungkin membantu tiap-tiap Satker yang mengalami kendala. Tidak mungkin kita mengacukan salah satu Satker atau salah 2 Satker seperti itu. Mungkin demikian izin. Terima kasih atas waktunya Bang. Terima kasih Mayor Agung dari staf Oban 4 Srena AU. Tadi masukannya mungkin terkait target penerimaan atau pencantuman di halaman 3 ini disampaikan sudah ada, kan tapi nanti tadi saya sampaikan silahkan dicek dan nanti di Satker pasti walaupun ini saya sudah sampaikan tadi hampir 100% sudah tercantum, tapi ini nanti terkait dengan penetapan MP mumpung belum berjalan tahun 2022 tidak ada salahnya kita cross check lagi baik itu RKA-nya atau kertas kerjanya maupun hal-hal yang ada di DIPA yang terkait sehingga berkomunikasi dengan bekas ataupun progar. Jadi nanti pun dalam eksekusi ataupun dalam KPPN, ke Kanwil juga akan dari staf progar ataupun bekas dari Satker. Kemudian terkait tadi hierarki, ya terima kasih. Mungkin kita barangkali tidak ada maksud mungkin yang negatif, akan tapi ini menjadi pengingatkan mungkin diri saya sendiri. Barangkali kita tetap menggunakan hierarki, menghargai dari atasan. Memang yang ini berjenjang nanti saya sampaikan sih dari dokumen dari yang akan dikirimkan tetap dari Kasatker. Kasatker nanti silahkan tanda tangan PDF-nya mungkin ada tembusan apakah Srena atau Kemenkadiskes dan sebagainya tetap nanti berjenjang dari Lanut ke Kotama terlebih dahulu ke Kotama sehingga Kotama nanti tetap akan memberikan tindak lanjut mungkin dari Kotama akan bersurat ke eselon. Jadi silahkan di hierarki dilaksanakan nanti dokumennya silakan dikirimkan PDF-nya baik mungkin Word atau Excel-nya dengan
PDF. Nanti apabila ada revisi, ada ini nanti silahkan disampaikan. Nanti sampai mungkin pengiriman di eselon, di Srena AU, nanti mungkin barangkali ada perubahan atau ada yang mau ditambahkan atau mungkin direvisi, nanti silahkan komunikasi. Akan tapi saya mohon dokumen yang dari bawah tetap ada dokumen PDF, sehingga dari Kasatker itu betul-betul mengetahui tentang perencanaan yang dilaksanakan. Jadi karena waktunya mepet, silakan mulai disusun. Nanti mungkin batasnya tanggal 27, mungkin nanti ya di Srena apakah Senin atau nanti Selasa atau mungkin harus sudah masuk atau sudah tertanda tangan oleh Kasatker, kemudian dikirimkan. Akan tapi tadi menyampaikan ini kan adanya Zoom ini, jadi untuk dokumen itu minta tolong dipertimbangkan, jadi dicek terlebih dahulu untuk kewajaran atau realistisnya itu dicek lagi, apakah yang ini tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, nanti terlalu besar atau terlalu kecil nanti butuh revisi, padahal revisi itu sudah bisa barangkali kita antisipasi saat ini, saat perencanaan. Jadi tolong betul-betul diperhatikan dan komunikasi. Nanti kalau ada kendala, insya Allah dari staf Srena AU, mungkin kita dari Diska juga siap untuk membantu untuk pelaksanaan, karena yang ada di istilahnya di ujung yaitu pelayanan kesehatan ya di FKTP. Akan tapi kalau kita tidak ada informasi, kita juga kesulitan untuk membantu. Terima kasih Pak Ragung atas masukannya. Kemudian barangkali ada yang lain mungkin dari staf Baban 5 ada yang ditambahkan. Izin barangkali Kasubdis berkenan ada arahan ataupun penekanan terakhir sebelum acara barangkali ditutup. Izin dari Kasubdis tidak ada, mungkin dari Bu Wati, dari Letkol Wati ada tambahan? Siang Pak Nanang, mau menyampaikan saja. Ini semua sudah banyak terkumpul untuk perencanaan yang 2023. Cuma ada beberapa satker yang belum, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 satker yang belum mengumpulkan. Jadi bisa saya di sini mengingatkan untuk segera mengumpulkan karena batas waktunya yang sangat cepat. Tapi mungkin angka bisa kita sampaikan terlebih dahulu untuk hard copy-nya, untuk dokumennya juga dikirimkan. Tapi untuk mendahului mungkin karena tanggal 27 itu batas akhirnya, jadi bisa angkanya dulu kita sampaikan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Siap, terima kasih. Nanti untuk ditunggu untuk mungkin surat dari Srena ke jajaran atau untuk permohonan data atau proposal TPNBP 2023. Kemudian satker yang belum menyusun, tolong untuk tadi sampaikan untuk menyusun. Apabila ada kendala nanti silakan komunikasi. Kami mungkin didiskus yang ini barangkali untuk ready, barangkali ada kendala atau hambatan. Kemudian yang sudah silahkan direview lagi, barangkali setelah Zoom ini ada yang akan dirasionalisasi, kemudian dilengkapi dengan mungkin pengajuan ke Kasatker untuk surat jawaban dari Srena, ataupun nanti berjenjang mungkin dari Srena ke Kota Makai. Nanti silakan untuk suratnya diberikan dasarnya sebagai dasar, kemudian dikirimkan kembali untuk dokumen atau lampirannya. Mungkin itu saja, izin. Kami kira cukup. Izin Kasubdis kepada staf Baban 4 Srena AU, staf Baban 4 staf Baban 5 Srena AU, kemudian senior mungkin ada hadir dari Kakes Kotama, kemudian dari Kepala FKTP, kemudian bendahara atau pengelola FKTP. Terima kasih atas perhatian dan waktunya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan
dari niat kita bersama untuk menjalankan tugas dengan baik, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran, dan kita bisa mengerjakan yang terbaik dan dengan komunikasi yang baik juga. Terima kasih dari Bu Ati kepada PNS Aning yang telah memberikan pemaparan. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat apa yang telah disampaikan. Kami tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Oke, terima kasih. Jinle Pananang. Siap, terima kasih Mbak. Mohon izin live. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran partisipasi dari perwakilan atau semua FKT. Izin live Bang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.